sebelum ini ya, sekitar 5 kali pertemuan sebelum ini menyampaikan ya welcome. Soal kali ya. Oke, di sini oke. Jadi di sini ada industri farmasi, gitu ya. Industri farmasi membuat sajian lidocain, lidocain suppositoria dengan konsentrasi sekian 0,5% ya. Nah, setiap suppositoria itu beratnya 1,5 gram. Terus apabila jumlah lidocain yang ditimbang dalam satu batch yaitu menjadi 3.000 mg, berapa jumlah suppositoria yang dihasilkan ya. Jadi nanti teman-teman hitung berapa lidocain per suponya ya. Hitung berapa lidocain per suponya 0,5%, 0,5% ya, dikalikan 1,5 gram. Jadi teman-teman dapatnya 0,075 gram per supo ya, per supo. Nah, dari 0,075 kita jadikan ke miligram aja karena ini diketahui ya satu batch-nya itu 30 miligram, kita jadikan miligram aja supaya gampang gitu ya. Berarti 75 miligram per suppositoria. Berarti kalau satu batch-nya itu 3000, tinggal dibagi 75 miligram ya per suponya ya, dapat 400 suppositoria ya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi nanti soal jangan bingung, jangan panik dulu lihat soal perhitungan, coba diserapi pelan-pelan, kan terlihat jelas ya maksud dari soalnya ya. Oke, lanjut kali ya. Oke, di sini ada divisi quality control ya. Divisi quality control mendapati terjadinya laminating nih pada tablet yang digempa ya. Tablet yang digempa menggunakan metode granulasi kering. Nah, granulasi kering. Nah, menurut Anda bahan eksipien apakah yang perlu ditambahkan untuk mengatasi permasalahan setiap tablet tersebut? Permasalahannya adalah laminating gitu ya. Laminating itu apa? Laminating itu proses permasalahan ya, permasalahan selama proses pembuatan tablet yang dicetak gitu ya. Laminating itu membentuk lebih dari 2 lapisan gitu ya. Jadi ketika tablet digempa, dia tidak bisa compact, tidak bisa membentuk tablet yang baik gitu ya, tapi terpisah menjadi 2 sampai sekian lebih gitu ya, lebih dari 2 lapisan gitu ya. Kalau satu lapisan, kalau terjadi 2 lapisan aja itu kita sebut capping ya, baik lapisan atas saja, permukaan atas atau permukaan bawah itu kita sebut capping. Tapi karena di sini laminating berarti terbentuk lebih dari 2 lapisan. Nah, kira-kira apa nih teman-teman eksipien yang bisa kita tambahkan untuk membentuk supaya ini jadi lebih compact? Pengikat ya, gitu ya, pengikat ya. Oke, pengikat, gitu ya. Jadi di sini di antara 5 pilihan ini yang mana yang pengikat nih? Kita seleksi satu-satu, ya. Mikrokristalin selulus, apa ini? Mikrokristalin selulus, pengisi ya, atau biasa disebut juga sebagai avicel. Terus di sini talem di sini fungsinya sebagai glidan, ya. MG stearan di sini fungsinya sebagai rubikan. Crossbovidon gunanya di sini sebagai disintegran, penghancur, ya. Nah, PEG ini yang dia sebagai molecular. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya kesusahan banget, ya kesusahan banget buat hafal yang namanya eksipien, ya teman-teman bisa pakai cara yang tadi gitu ya, dengan cara mengeliminasi satu persatu. Kalau MM di secara talem kan ini teman-teman tahu ya, sebagai glidan rubikan. Terus beberapa kali live juga aku sampaikan untuk coba menghafal disintegran ya. Disintegran itu harus hafal di luar kepala. Jadi kenapa? Supaya kita bisa membantu menyeleksi satu persatu kalau misalnya ada eksipien yang kita tidak tahu ini apa. Ya. Kalau golongan-golongan selulosa ini biasanya dia digunakan sebagai pengisi atau pengikat juga bisa. Tapi di sini kalau mikrokristalin dia fungsinya pasti ya demikian.
di sini yang lebih ke fiber. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Suatu industri farmasi memproduksi setiap tablet amoxicillin. Ya, sebelum dipasarkan, tablet diuji untuk memastikan mutunya. Salah satu ujinya adalah uji kerapuan atau viabilitas ya. Oke, sebanyak 20 tablet ditimbang, awal beratnya 12,87, tapi setelah dilakukan pengujian ya, ditimbang kembali, tabletnya 12,7. Berapakah persentase kerapuhan, persentase viabilitasnya? Ya. Oke, rumus persen viabilitas caranya bobot awal, ya, bobot awal dikurangi bobot akhir, kurang ya, dibagi bobot awal dikalikan 100%. Ya. Jadi bobot awalnya didapat 12,87 gram ya, dikurangi dengan bobot akhirnya setelah pengujian 12,75 gram dibagi bobot awalnya ya 12,87 kali 100% dapat berapa? 0,93% ya. Viabilitas yang baik adalah kurang dari 1% ya, kurang dari 1% viabilitas yang baik. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi di industri farmasi ya, kita sedang mengembangkan ketersediaan larutan dengan bahan aktif ibuprofen. Ibuprofen memiliki sifat sukar larut air. Oke, berjelas ya, punya sifat sukar larut dalam air. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kelarutannya, kita tambahkan polimer hidrofilik. Nah, metode yang digunakan ya di atas itu dengan penambahan polimer hidrofilik itu disebut metode apa? Coba dijawab, metode apa? Sambil aku cek kali ya di aplikasi. Oke, metode apa kira-kira teman-teman? Solubilisasi, konsolvensi, dispersi padat, kompleks inklusi, pembentukan garam, apa nih? Dengan penambahan polimer. Apa nih? C ya? Oh, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oke, kita bahas ya. Untuk penambahan ini ya, jadi untuk penambahan polimer hidrofilik, kita tambahnya adalah termasuk dalam metode dispersi padat, gitu ya. Kenapa kok bukan solubilisasi? Ayo, kenapa kok bukan solubilisasi? Solubilisasi adalah proses penambahan surfaktan. Ya, proses penambahan surfaktan ke dalam pelarut ya, ke dalam pelarut, kemudian dilarutkan bersama-sama ya dengan surfaktan. Jadi kata kuncinya kalau untuk solubilisasi kita pakai surfaktan gitu ya, sampai konsentrasi CFC, concentration critical missile concentration ya, critical missile concentration. Jadi di sini ketika CFC dia punya pelarutan akan semakin meningkat gitu ya, semakin membantu proses pelarutannya pelarut. Gitu. Kan ini ya surfaktan kata kuncinya dengan penambahan pelarut seperti itu. Nah, surfaktan ini kan bukan polimer hidrofilik ya, bukan polimer hidrofilik aja ya. Surfaktan itu dia punya yang namanya gugus lipofil dan gugus hidrofil. Jadi kita tidak bisa ngomong dia sebagai polimer hidrofilik saja ya. Nah, kalau kosolvensi ini adalah penggunaan lebih
lebih dari satu ya pelarut yang biasanya punya polaritas yang berbeda. Tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan kelarutan dari si bahan aktif atau bahan yang ingin dilaruti, seperti itu. Jadi misal memiliki sifat yang suka larut dalam air, ya, tapi saya di bawah keterangannya, tapi mudah larut dalam propilen, misalnya propilen. Nah, berarti kita menggunakan propilen dengan air, gitu ya, atau dengan pelarut lain supaya kelarutan dari si bahan aktif yang tadi yang suka larut dalam air ini lebih larut, gitu ya, dalam pelarut, seperti itu. Nah, kalau kompleks inklusi ini sama sebetulnya ya, dispersi padat. Jadi kompleks inklusi itu salah satu contoh dispersi padat, tapi kata kunci dari kompleks inklusi dia akan membentuk kompleks yang namanya kompleks, gitu ya, kompleks antara bahan aktif dengan eksipiennya, ya. Jika di soal pasti dikasih tahu membentuk kompleks atau terbentuknya ikatan antar bahan aktif dengan eksipien, kita bisa pilih yang kompleks inklusi. Nah, kalau pembentukan garam itu biasanya ada penambahan ya, seperti sodium, gitu ya, atau kalium, atau HCl, ya, yang untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif. Difenidramin, bentuk garamnya difenidramin HCl, terus diklofenak, dibentuk garam sodium atau kalium, kayak gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah dispersi, gitu ya. Oke, kita lanjut kali ya. Soal berikutnya, divisi quality control mendapati tablet antasida, ya, tablet antasida dicetak memiliki kekerasan yang melebihi batas maksimal penerimaan. Jadi ya ada spesifikasi, biasanya kalau spesifikasi ada batas minimal dan maksimal ya. Nah, ternyata melebihi dari spesifikasi ya, penerimaan maksimal. Nah, saran yang diberikan setelah apoteker di QC kira-kira apa? Mengurangi jumlah disederhanakan, mengikat atau pengisi. Coba. Oke, ya, betul ya, mengurangi jumlah pengikatnya, gitu ya. Jadi kekerasan, ya, kekerasan tablet, kekerasan tablet itu dipengaruhi ketiga ya. Jumlah eksipien, jumlah pengikat, ya. Jumlah pengikat ini semakin banyak pengikat yang digunakan, otomatis ikatan antar partikelnya juga semakin banyak, semakin kuat ya, semakin banyak, semakin kuat, jadinya kekerasannya juga meningkat, ya, kekerasannya meningkat. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah disintegran, teman-teman, ya, jumlah disintegran. Nah, semakin banyak jumlah disintegrannya, gitu ya, jadi kemampuan dia untuk hancur juga meningkat, ya. Jadi kekerasan tabletnya pun menurun. Oke. Nah, terus yang ketiga itu dipengaruhi yang namanya kompresibilitas dan mekanikal. Mekanikal ini apa? Kanan pada saat pencetakan itu disebut mekanikal. Ya. Nah, ketika kompresibilitasnya itu sangat tinggi, ya, kompresibilitasnya sangat tinggi dan tekanan mekanikal yang diberikan pada upper punch, gitu ya. Dan ini kan upper punch ya, upper punch, terus di sini ada die, terus di sini ada lower punch, gitu ya. Nah, si granul kan masuk lewat sini ya, granulnya masuk lewat sini dari hopper, ya, dari hopper masuk sini terus baru digempa, gitu kan ya. Nah, semakin
berat tekanan yang diberikan oleh upper punch dengan kompresibilitas yang sangat besar itu mempengaruhi kekerasan. Ya, kekerasan dari tablet akan meningkat. Seperti itu ya. Jadi kekerasan tablet dipengaruhi 3 macam, gitu ya. Dipengaruhi 3 hal. Dari eksipien 2 yaitu jumlah pengikat dan disintegran, gitu ya. Sama sifat dari granul maupun pada pencetakannya ya, kompresibilitas, sifat dari granul dan metode pencetakannya secara mekanikal diberikan tekanan berapa besar. Seperti itu ya. Jadi tadi jawabannya yang tepat adalah mengurangi jumlah pengikatnya ya, mengurangi jumlah pengikat. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian pengawasan mutu industri melakukan evaluasi nih terhadap tablet yang dicetak, gitu ya, terjadi kerusakan seperti ini ya. Ini memisah ya, memisah 2 lapisan permukaan atas. Berarti apa tadi? Disebut sebagai capping ya, disebut sebagai capping. Nah, kalau ini terbentuk berapa lapisan? Lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 ya. Oke, lebih dari 2 ya. Dari 2 lapisan ya. Bentuk ini ya, 2 lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah, dan lebih dari 2 sampai 3 lapisan gitu ya. Ini disebut sebagai apa? Capping ya. Disebut sebagai capping, yang ini disebut sebagai laminating ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, capping dan laminating. Oke, kita lanjut kali ya. Oke, nomor selanjutnya ya. Sebuah industri farmasi sedang melakukan pengembangan gitu ya untuk tablet yang dicetak secara direct compression. Pada saat evaluasi tablet yang dicetak itu didapati keseragaman gambarnya itu kurang baik. Ya. Terus setelah diteliti lebih lanjut, didapati bahwa bahan aktifnya itu memiliki sifat alir yang buruk. Dengan penambahan eksipien, FDST-alat, itu kurang dapat memperbaiki sifat alir dari bahan aktif. Nah, selain itu, bahan aktif diketahui memiliki sifat yang termostabil dan non-higroskopis. Gitu ya. Apa yang Anda rekomendasikan? Apa nih kira-kira teman-teman? Nggak muncul ya? Walah, aku sudah ngomong panjang lebar loh. Nah ini, terlihat ya? Oke. Oke. Itu sekarang sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Oke deh. Sorry. Ngomong panjang lebar lagi. Jadi sebuah industri farmasi sedang melakukan pengembangan gitu ya. Terhadap suatu produk bentuk tablet yang dicetak, dilakukan metode secara direct compression gitu ya. Terus pada evaluasi pada tablet dicetak didapati keseragaman kadar bahan aktif yang kurang baik. Setelah diteliti lebih lanjut, didapati bahwa bahan aktifnya itu memiliki sifat alir yang buruk, gitu ya. Terus dengan penambahan eksipien seperti yang kita alat juga kurang dapat memperbaiki. Selain itu, bahan aktif itu diketahui memiliki sifat yang termostabil dan non-higroskopis. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini ada yang sudah jawab, Susi ya, sama Nadifa, benar ya. Jadi jawabannya yang B, gitu ya. Jadi ini ada shortcutnya gitu ya dari Instagram Obat Apps, kita pernah sharing juga. Jadi kita mau mengetahui metode pencetakan yang paling baik gimana, kita lihat dari
sifat alir dan kompresibilitas dari bahan aktifnya, gitu ya, sifat alir dan kompresibilitas dari bahan aktif. Jika diketahui sifat alir dan kompresibilitasnya baik, maka teman-teman bisa langsung pakai menggunakan cetak langsung. Tapi jika buruk, teman-teman harus melakukan granulasi, gitu ya. Kenapa kok kita harus melakukan granulasi? Karena sifat alir dan kompresibilitas itu nanti akan mempengaruhi kadar bahan aktif atau keseragaman dari kadar bahan aktif itu ya. Kalau misalnya buruk, nanti yang awal-awal misalnya kadar bahan aktifnya tinggi, tapi di akhir-akhir bisa dia buruk, atau begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, proses granulasi ini memperbaiki sifat alir dan kompresibilitasnya. Nah, granulasi sendiri itu nanti kita bisa lihat, kita bisa tentukan, gitu ya. Kan ada granulasi basah sama granulasi kering. Kita lihat tadi sifat atau stabilitasnya pada suhu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia stabil terhadap suhu tinggi, kita pakai granulasi basah. Kalau dia tidak stabil atau termolabil, gitu ya, kita pakai granulasi kering. Karena pada proses granulasi basah ini ada yang namanya proses pengeringan, ya, pengeringan dengan oven biasanya ya, pengeringan dengan suara. Nah, jadi sebetulnya untuk metode yang paling baik yang mana sih? Metode yang paling baik itu granulasi basah, gitu ya. Kenapa? Karena dia membentuk granul, jadi nanti pasti sifat alir dan kompresibilitasnya pasti baik. Terus juga sebagai controller dari moisture content, gitu ya. Moisture content itu sangat berpengaruh terhadap pencetakan tablet ya. Jadi kalau misalnya dia moisture contentnya terlalu tinggi, pertama kali pasti menyebabkan sticking ya, sticking, permasalahan pertama. Terus dapat menyebabkan segregasi juga, ya, segregasi ataupun nanti heterogen kadar bahan aktif, gitu ya. Jadi distribusi kadar aktifnya juga nggak homogen karena menempel ya tadi ya, termasuk kontennya tinggi, terus juga mempengaruhi stabilitas nanti di produk jadinya. Jadi makanya proses granulasi basah ini yang paling baik. Tapi kenapa kok walaupun sifat alir dan kompresibilitas yang baik, kenapa kok pakai cetak langsung? Kenapa mau pakai granulasi basah? Nah, di metode cetak langsung ini kita biasanya kita sebut sebagai cost efficiency, gitu ya, cost efficiency. Kenapa cost efficiency? Karena pertama dia tidak perlu pengikat, dan tidak perlu larutan pembawanya ya. Nah, terus selain itu, gitu ya, dia tidak perlu proses yang panjang, betul ya, prosesnya singkat, tidak perlu proses granulasi, juga nggak perlu proses pengeringan, gitu ya, dia langsung jebret jadi produk. Nah, makanya sebagai cost efisiensi, karena dia sifat alirnya juga sudah baik, ya ngapain digranulasi kalau bisa langsung cetak. Ya, tapi kalau misalnya sifat alir dan kompresibilitas yang buruk, kita harus lakukan proses granulasi. Oke, kita lanjut ya. Seorang apoteker bertanggung jawab atas bidang pengembangan produk di suatu industri farmasi yang sedang merancang formula tablet SCTP termasuk kelompok BCS kelas 2, gitu ya. Nah, permasalahan apa yang terkait dengan bioefektivitas dari SCTP? Coba, apa? BCS itu apa? Biopharmaceutical, kebiasaan menikah. Biopharmaceutical Classification System ya, Classification System. Nah, BCS ini dibagi menjadi 4 kelas ya teman-teman ya, ingat ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, kalau aku ngapalinnya gampang ya, kita lihat dari kelarutan dan permeabilitas. Kalau misalnya kelas 1 berarti kelarutan dan permeabilitas yang baik, gitu ya. Untuk kelas 2 kelarutan yang buruk tapi permeabilitas yang baik. Kelas 3 kelarutan yang baik, permeabilitas yang buruk.
Kalau batches kelas 4, larutan dan permeabilitasnya gitu ya cara ngafalinnya ya. Kita bikin aja tabel kelas 1 banding 4, kita lihat dari larutan dan permeabilitasnya ya. Baik, buruk gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang E ya, permeabilitasnya baik, namun solubilitas atau larutannya buruk. Oke, kita lanjut ya. Sebagai industri farmasi sedang melakukan pengembangan. Ini sudah ya. Ini sudah, sorry, udah bulan ya. Jadi ini ganti dari compression jadi granulasi plasma. Oke, kita lanjut lagi. Bagian R&D industri farmasi mengembangkan senjata topikal, antiviral atau antivirus, terdiri dari periklovir. Periklovir ini sebagai bahan aktif ya, bahan aktif. Lalu ada PEG 3x50 sama 400 sama propilen ya. Nah, apakah jenis basis yang digunakan nih? Apa nih teman-teman? Hidrokarbon, absorpsi, basis terdiri air, larut air sama emulsi. Nah, ya, jadi berarti basis itu ya, basis salep atau basis semi solid itu terbagi menjadi 4 ya, terbagi menjadi ada hidrokarbon, ada absorpsi atau serap ya, ada hidrokarbon, ada absorpsi atau serap ya, absorpsi atau serap, lalu ada tercuci air dengan larut. Nah, bedanya apa? Gitu ya. Semakin ke bawah, cara ngapalinnya ya, semakin ke bawah dia sifatnya semakin hidrofil. Semakin hidrofil. Jadi yang di atas ini dia berlemak banget, gitu ya. Terus yang ini ya ada lemak, berlemak, tapi ada larutan airnya, gitu ya. Ada hidrofilnya. Yang ini lebih banyak hidrofilnya, tapi ada basis lemaknya, gitu ya. Terus kalau larut air ini lebih ke hidrofil. Ya, tiga hidrofil. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya dari tiap basis ini apa? Biasanya hidrokarbon ini kalau untuk terapi-terapi ya, untuk terapi-terapi, jadi dia memberikan efek kontak yang cukup lama, gitu ya. Dengan jadi misal target terapinya di sini, dengan paling basis hidrokarbon, nanti dia akan lebih menjaga supaya bahan aktifnya itu kontak lebih lama dengan kulit atau dengan targetnya ya, karena dia sifatnya sangat lipofil gitu ya, sangat lipofil, jadi dia nggak gampang hilang nih ya, gampang hilang. Jadi kalau misalnya kayak laki-laki pomade ya, pomade kalau misalnya oil base, nah, itu kan sangat awet ya, sangat awet dipakai, sangat awet lama banget buat dipakai, tapi ketika nyucinya setengah mati gitu ya. Nah, itu kebanyakan berarti dia basisnya adalah seperti itu. Nah, dia juga kepada kulit, dia itu punya efek yang namanya oklusif. Ini sangat baik gitu ya, sifat oklusif ini supaya menjaga kelembapan kulit yang ada. Gitu ya. Kita jaga kelembapan kulit yang ada supaya tidak teruapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk diabsorpsi dan serap, sifat oklusif ini semakin berkurang. Jadi semakin ke bawah semakin tidak ada sifat oklusif. Gitu ya. Betul ya tadi ya, ini basis larut. Oke, kita lanjut ya. Industri farmasi membuat sediaan tablet ketorolak. Ya, komposisi bahannya sebagai berikut: ada amino, talem, sodium, SSG, parafin liquid, kalsium fosfat, MgS stearat, PEG 6000 dan titanium dioxide. Fungsi dari kalsium fosfat apa ini, teman-teman? Oke, kita mulai dari awal aja kali ya. Oke, ini amilomanigot ini sebagai apa? Nah, tulisnya coba lihat. Amilomanigot sebagai apa? Binder ya, sebagai binder. Lalu talem sebagai apa? Ligand ya.
Dan SSG, sodium status glycolate sebagai isi tegan. Ya, parafin liquid. Ayo, kira-kira buat apa ini parafin liquid dikasih ini? Ada yang bisa jawab? Parafin liquid, kira-kira ngapain sih kok pakai parafin liquid gitu ya di formulasi tablet? Ayo, buat apa? Ada yang tahu? Nah, tahu nggak nih parafin liquid ini buat apa ya? Jadi parafin liquid gitu ya, di sini itu fungsinya sebagai penghilap atau polisi. Polisi atau penghilap. Nah, biasanya dipakai untuk sediaan yang disalut. Gitu ya, kalau teman-teman lihat di modul pada proses coating tablet atau coating granul itu ada beberapa tahapan gitu ya. Salah satunya adalah polishing atau penghilap. Nah, fungsinya itu untuk apa? Outer layer. Jadi kan kalau salut itu biasanya ada yang kita sebut sebagai core, gitu ya. Kita sebut dia sebagai core atau inti tablet, sama ada penyalutnya, gitu ya. Nah, si parafin liquid ini adalah di antara ini. Di antara ini ya, parafin liquid ini di antara ini. Untuk melindungi core ini, gitu ya, ketika si penyalut ini sudah rusak atau sudah habis terpakai. Jadi ada pelindung sedikit dari parafin liquid. Fungsinya apa ya? Nanti bisa sebagai controller release, gitu ya. Sebagai controller release biasanya. Jadi dilepas perlahan. Fungsi dari parafin liquid disediakan ini. Kalsium fosfat tadi ini apa ya? Isi ya. Lalu MG secara lubrikan. PEG 6000 di sini sebagai apa? PEG 6000 di sini sebagai plasticizer ya. Plasticizer. Ya, plasticizer karena dia ada coating ya. Jadi makanya dia sebagai plasticizer, dia meningkatkan fleksibilitas dari film forming atau pembentukan filmnya nanti. Itu layer juga, jadi dia opacity ya, opacitizer. Jadi dia untuk melindungi terjadinya degradasi karena fotolitik. Itu digunakan titanium dioxide. Ya, jadi kalsium fosfat digunakan sebagai pengisi ya. Oke deh, kita lanjut ya. Oke, apoteker di industri farmasi membuat tablet captopril 12,5 mg dengan metode granulasi basal. Ya, pada saat proses pengeringan dilakukan IPC di 10 gram granul secara seksama. Pada suhu 70 derajat didapatkan hasil konstan bobot granul setelah dikeringkan itu 9 gram. Berapa nilai LOD dari granul yang dihasilkan? LOD caranya apa ya, kayak variabilitas ya, awal kurang akhir bar awal ya. LOD loss on drying ya, loss on drying. Berapa banyak sih yang hilang gitu ya setelah pengeringan? Jadi 10 gram kurang 9 gram bar 10 gram dapat 10% ya, dapat 10%. Oke, dah ya. Sip. Stop. Oke, kita lanjut ya. Nggak tahu nih nomor berapa nih.
chloroquine ya. Oke, biasalah ya kita jadiin fungsi dari bahan. Chloroquine di sini sebagai apa? Bahan aktif ya. Lanolin dan parafin cair ini buat basis. Campuran biasanya ya, campuran basis. Vaselin ini basis dasarnya, basis benar-benar basis utama, the main basis gitu ya. Utama. Yang kedua ini lanolin parafin ini sebagai campuran gitu ya. Sistem emulsi itu pasti terdiri dari banyak HLP ya, tidak cuma satu HLP, tapi kebanyakan dari HLP besar dan HLP kecil supaya sistem emulsi stabil, gitu ya. Klorbutanol di sini sebagai pengawet, gitu ya. Nah, tocoferol ini sebagai antioksidan, ya, sebagai antioksidan, antioksidan ya. Oke deh, lanjut ya. Oke, suatu industri farmasi sedang mengembangkan setiap tablet menggunakan MG secara total. Apakah pengaruh penggunaan bahan tersebut jika dalam jumlah besar? Apa coba? MG stearat talem nih. MG stearat sama talem. Ya, apa? Glidan dan lubrikan ya? Glidan dan lubrikan. Apa nih efeknya pada glidan dan lubrikan kalau misalnya jumlahnya terlalu besar nih? Apa coba? Yo. Apa? Oke, ilmau sip. Menurunkan kelarutan tablet ya. Why kok bisa menurunkan kelarutan tablet? Kenapa? Perlu diingat ya, MG secara talem ini sifatnya adalah hidrofob. Oke, atau lipofil. Ya, dia ini ukurannya kecil, lalu punya sifat hidrofob atau lipofil ini ya. Jadi menyebabkan apa? Ini granul-granul nih ya. Granul-granul gitu ya. Nah, si glidan sama lubrikan karena sifatnya karena dia kecil-kecil ukurannya ya. Kecil, jadi dia ada di permukaan si bahan aktif atau granul yang besar-besar tadi itu. Ya, karena sifatnya hidrofob dan lipofil ini tadi dapat mencegah masuknya air. Nah, kalau jumlahnya sedikit kan berarti kan cuma sedikit nih di permukaan gitu ya, misalnya nih kan cuma sedikit nih di permukaan. Nah, masih ada celah-celah air bisa masuk. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, dia ada di semua permukaan nih. Jadi airnya nggak bisa masuk, otomatis kelarutannya menurun. Gitu. Selain itu, gitu ya, siapa tahu nanti di soal menurunkan kelarutan tablet tidak, ya. Nah, bisa juga apa? Kira-kira teman-teman, banyak permasalahan yang terjadi gitu ya. Banyak permasalahan yang terjadi, camping, laminating, gitu ya. Jadi tabletnya nggak bisa tercetak dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya nih. Kaget. Kenapa kok tiba-tiba hidrokortias bukan diuretik? Panik. Kok jadi klinis gitu ya? Oke, hidrokortiasid gitu ya. Obat golongan diuretik. Ya, usaha untuk meningkatkan kelarutan, dia tidak larut, praktis tidak larut dalam air. Usaha untuk meningkatkan kelarutannya kita tambahkan dengan polisorbat. Nah, usaha apa nih yang perlu usaha apa nih yang dilakukan? Ya, metodenya apa? Dengan penambahan polisorbat 60. Ayo, tadi sudah dibahas. Polisorbat ini apa? Twin ya. Twin 60. Twin ini apa? Surfaktan. Jadi jawabannya kok di sini penambahan surfaktan ya? Sudah clear ya berarti ya.
aku sebut surfaktan berarti kan sudah clear ya, mudah-mudahan surfaktan. Harusnya nama kerennya apa tadi? Solubilisasi ya. Nama kerennya solubilisasi. Oke. Solubilisasi ya. Oke, lanjut. Seorang R&D sedang membuat sejarah evolusi untuk produk baru gitu ya. Namun setelah melakukan tes stabilitas, uji mikrobanya selalu tidak memenuhi syarat. Apa nih yang harus dilakukan oleh R&D? Mengganti bahan baku fase minyak, menambahkan secara alfa, quid, sodium benzoat, atau mengurangi fase air. Apa kira-kira teman-teman? Apa nih kira-kira teman-teman? Iya, sudah ada yang jawab ya, menambahkan. Oke, betul, menambahkan sodium benzoat. Sodium benzoat ini apa? Pengawet ya. Jadi untuk mencegah tubuhnya sip. Oke, kita lanjut. Seorang manajer divisi produksi ya satu industri mendapati terjadinya permasalahan nih saat proses produksi. Bahan aktif seharusnya melalui proses granulasi kering, gitu ya, mendapatkan perlakuan granulasi basah. Tapi bahan aktif memiliki sifat alert dan kompresibilitas yang buruk, namun dia tidak tahan terhadap pemanasan nih. Jadi pada 50 derajat Celcius rusak. Dia tidak tahan. Spray, freeze, atau vakum. Coba. Oke, vakum ya, benar banget. Jadi metode pengeringan itu dia kan itu dia terbagi menjadi dua, ada panas. Nah, kalau itu dia oven, dia pasti masuk panas ya. Flat bed sama bentuknya mirip gitu ya. Dan cuman beda di fisik. Jadi ini juga termasuk di panas ya. Jadi bed sama spray itu sama-sama di panas karena pada suhu yang cukup tinggi ya, 70 sampai 100 tergantung. Kalau freeze dry itu pembekuan ya, diturunkan sampai di bawah titik beku dari pelarutnya. Kita biasanya gunakan air karena paling enak gitu ya. Nol, kuncinya di nol. Nah, sama vakum. Vakum ini sebetulnya masuk di metode panas gitu ya, tapi semi-semi terbitin. Jadi dia suhunya terlalu tinggi, kita kasih vakum, kita sedot gitu ya. Kita sedot supaya tekanannya naik. Nah, jadi otomatis suhu yang diperlukan nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi bisa pakai vakum dry. Lanjut lagi, satu industri melakukan disolusi terbanding gitu ya. Suatu produk kopi berdasarkan hasil disolusi diperoleh persentase ini 9, 81, 83, 86, 89, 91. Syarat hasil uji disolusi USP itu tidak kurang dari persen Q 80%. Ya, kesimpulannya apa? Wah, ini soalnya salah ya ini ya. Melakukan disolusi terbanding loh. Ya harusnya disolusi aja ya. Disolusi
disolusi aja ya. Kalau disolusi terbanding kan syaratnya F2 ya. Ini disolusi aja. Jadi jawabannya yang B ya. Betul ya. Jadi persyaratannya apa? Kan ada 3 persyaratan ya. Nah ini ya 3 persyaratan S1, S2, S3. Syarat pertama I plus 5 ya. I plus 5%. Syarat kedua rata-rata dari S1 plus 2. Terus nggak boleh itu rata-ratanya harus lebih besar atau sama dengan I ya, rata-rata ya. Terus nggak boleh ada yang kurang dari I min 15. Kalau S3 ditambah lagi 12 jadi totalnya 24 ya. 24 tablet rata-ratanya itu harus lebih besar sama dengan I. Terus nggak boleh ada 2, jadi maksimal 2. Ya maksimal 2 yang I min 15 sama nggak boleh ada satupun yang I min 2 ya. Oke, lanjut lagi. Industri farmasi membahas semi solid mengandung metil salisilat amin gitu ya. Diketahui bahwa kedua bahan tersebut bersifat hidrofobik. Untuk menjaga kualitas dan stabilitas basis apa yang digunakan untuk pembuatan ini? Oleaginous, anhidrat, absorpsi, tercuci, terlarut. Apa nih? Basis oleaginous, anhidrat, absorpsi, tercuci, atau terlarut. Basis tercuci sama terlarut ini sifatnya ke hidrofil ya, bukan hidrofobik ya, tapi ke hidrofil. Jadi jawabannya adalah basis benar, gitu ya. Karena yang sifatnya sangat hidrofob adalah si C. Contohnya apa oleaginous? Vaselin gitu ya, vaselin. Ya. Oke, petrolatum juga ya. Apoteker bekerja di bagian R&D pengembangan sediaan gel peroxicam. Peroxicam, bahan aktifnya ya, terus ada Carbomer, ada TEA, profilen, dipaksin, pasol, dan lain. Salah satu bahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penetrasi atau penetration enhancer. Ya, penetration enhancer. Apa nih? Gilipasol apa? Mengawet ya. Carbomer ini sebagai basis gelnya ya, basis gel. Nah, TEA ini dia sebenarnya sebagai foaming agent, gitu ya. Kebanyakan sebagai foaming agent di emulsi. Tapi kalau pada penggunaan gel dengan basis carbomer itu dia sebagai viscosity enhancer, ya. Khusus untuk basis gel carbomer ya, basis gel carbomer. Kenapa? Karena TEA dia mampu meningkatkan pH, ya, mampu meningkatkan pH. Jadi carbomer ini kalau pada pH 6 ke atas, 6 sampai 8 itu viskositasnya paling tinggi. Ya, jadi TEA membantu peningkatan viskositas dari carbomer. Ya, terus ini berarti jawabannya adalah propilen glikol ya. Lanjut. Salah satu evaluasi serbuk atau granul sebelum dilakukan proses pengempaan yaitu perhitungan rasio Hausner ya. Untuk memastikan kualitas serbuk atau granul ya. Jadi apa sih tujuan dari pengujian Hausner rasio atau rasio Hausner? Ini Bapak. Dan evaluasi serbuk ya, evaluasi serbuk sekalian kita review ya. Evaluasi serbuk itu ada apa aja? Sifat alir ya, sifat alir. Lalu ada kompresivitas ya, kompresivitas. Sorry. Ini jadi satu ya, sifat alir dan kompresibilitas itu.
Lalu ada apalagi moisture content. Ya, terus ada distribusi ukuran partikel. Jika diperlukan, kita bisa ngecek gambar. Ya, jika diperlukan. Nah, sifat alir dan kompresibilitas itu mengatai tentang sifat alir dari sifat alir. Kita lihat dari laju alir atau kecepatan mengalir, gitu ya, laju alir atau kecepatan mengalir, ada sudut istirahat. Oke, kita lanjut kali ya. Jadi seorang R&D sedang membuat sediaan emulsi nih untuk produk baru. Namun saat memasuki tes stabilitasnya, uji mikrobanya tidak memenuhi syarat. Itu juga sudah ya tadi ya. Jadi jawabannya adalah menambahkan sodium benzoat ya. Menambahkan sodium benzoat. Oke, kita lanjut lagi. Soda bensalut memiliki bobot 400 mg dengan kandungan bahan aktif 150 mg. Untuk menjamin derajat keseragaman jumlah zat aktif, ya, maka perlu dilakukan evaluasi apa nih? Nah, kalau untuk melakukan evaluasi keseragaman jumlah zat aktif, kita perlu hitung dulu ya. Jadi kan ada syaratnya ya. 25 mg atau 25% ya. 25%. Kalau misalnya lebih kecil kita pakai kandungan, kalau misalnya lebih besar kita pakai bobot. Gitu ya. Jadi kita hitung aja 150 mg dibagi 400 mg kali 100%. Dapat berapa ini? Berapa ini? Coret-coret 1540. Coba kali ya. 15 bagi 40 dapat 37,5% ya, berarti lolos ya, lebih dari 25% ya. Berarti kita cuma perlu bobot aja, yaitu uji keragaman bobot, keseragaman kandungan. Jangan lupa ya, uji keragaman bobot dan uji keseragaman kandungan. Jangan kembali, nanti keseragaman bobot, keragaman kandungan ya, uji keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Kita lanjut ya. Oke, nomor berikutnya. Nah, ini tim riset pengembangan suatu industri farmasi merencanakan formulasi sediaan sirup kering, ya, kering, berkualitas dan memiliki rasa yang manis. Parameter apa yang penting dilakukan untuk evaluasi sediaannya? Mana? Sirup kering, ya. Biasanya kalau dibuat sirup kering, nanti dia menunjukkan bahan aktifnya tidak stabil ya terhadap air, betul nggak? Dia tidak stabil terhadap adanya eksistensi. Jadi makanya kita lakukan evaluasi kadar air. Ya, jadi menurut IMI, Farmakope Indonesia, sediaan sirup kering, maksimal kandungan kadar airnya adalah di 3%. Karena takutnya kalau lewat dari 3%, mempercepat degradasi ya, cepat degradasi. Karena dia kan coba sirup kering karena dia ada stabilitasnya. Kita lanjut ya. Bagian pengendalian mutu industri farmasi melakukan uji stabilitas. Ini ada emulsi minyak ikan, ya, disebut sudah 3 bulan.
Nah, tapi terjadi pemisahan nih menjadi dua fase ya, menjadi dua fase. Dengan pengocokan kembali pun tidak dapat kembali. Ya, dengan pengocokan dia tidak dapat tercampur lagi. Jadi termasuk apakah permasalahan atau kondisi emulsi di atas? Inversi, deflok-flok, breaking sama creaming. Kira-kira apa? Tidak dapat kembali ya dengan pengocokan. Jadi jawabannya adalah breaking ya. Kalau creaming dia masih kembali ya, ketika dicocok kembali terus ditambahkan emulgator dia akan kembali ke sediaan emulsi biasa. Jadi permasalahan emulsi ya, oke. Jadi permasalahan emulsi ya, permasalahan emulsi itu ya biasanya ada yang namanya inversi fase. Ya, inversi fase. Nah, inversi fase ini dia mengalami perubahan gitu ya. Jadi misal dari sistem awalnya water and oil WO dia berubah jadi oil and water atau kebalikannya gitu ya, atau kebalikan. Nah, biasanya ini disebabkan karena perubahan suhu itu bisa ya, perubahan suhu dan pH ya terus juga ada penggunaan dari emulgator atau surfaktan gitu ya, emulgator atau surfaktan karena dia lebih larut dalam, misalkan kalau emulgator surfaktan ini kan yang bagus ya, lipofil sama hidrofil gitu ya. Jadi misal dia sudah ada di tengah-tengah nih antara dua fase gitu ya, ada di tengah-tengah dua fase gitu ya. Hidrofil. Tapi karena panas terus tiba-tiba dia tercampur gitu ya, tercampur lebih dahulu kan baru bisa ya, tercampur lebih dahulu baru bisa. Nah, nanti bisa posisinya pindah, yang harusnya hidrofil jadi yang di bagian sini kan tadi saling tercampur terus tiba-tiba terpisah gitu ya secara cepat ya, bisa menyebabkan perubahan reduksi fase. Nah, terus ada yang namanya flocculation to coalescence gitu ya. Aku jadiin satu, kenapa? Karena di awal sebelum coalescence terjadi itu pasti terjadi flocculasi. Nah, flocculasi ini disebabkan karena biasanya ukuran atau ukuran ya, kalau misalnya minyak dalam air berarti ukuran minyaknya, tapi kalau misalnya air dalam minyak berarti ukuran airnya ya, yang kecil-kecil ya. Globulnya itu terlalu besar ukuran globulnya. Nah, ini menyebabkan dia terjadi flocculasi gitu. Flocculasi lama-lama karena dia punya sifat solve-dissolve like gitu ya, solve-dissolve like ya, punya kecenderungan itu, makanya dia akan menempel jadi satu, jadi kecil-kecil nempel jadi satu terus jadi besar, kecil-kecil lagi nempel jadi satu jadi besar, lama-lama dia terbentuk Nah, sama yang terakhir adalah creaming to break. Ya, creaming to break. Nah, jadi pertama kali pasti diawali dengan pemisahan atau creaming, pemisahan fase minyak dan air. Ya, akhirnya itu terjadi pemisahan. Pertama cuma sebatas pemisahan biasa, pemisahan kecil. Wah, kelihatan minyaknya mulai terpisah, lama-lama mengendap. Jadi mengendap akan membentuk yang namanya caking gitu ya, atau kalau misalnya disuspensi disebutnya sebagai deflok. Ya, terus lama-lama sistem emulsinya pecah. Di dasar kelihatan ada retakan gitu ya, retakan. Tapi kalau belum terjadi retakan berarti dia masih cuma terpisah sedikit gitu ya dari sistem. Oke, kita lanjut gitu ya. Jadi R&D merencanakan pembuatan salep
dibuat dengan cara apa? 50 gram sera ditambah 950 gram pasir. Jadi dapat white oil-nya 1000 gram ya. Nah, kalau butuhnya 650 mg, gimana caranya? Kalau 50 gram sera itu bisa menghasilkan 1000 gram, ya, 1000 gram white oil. Kalau ininya butuhnya 650 mg, berarti butuh berapa sera alfa? Caranya gimana? Caranya gimana? Berarti 50 gram, ya, 50 gram per 1000 gram kalikan 650 gram. Gitu ya. Jadi dapatnya 32,5 gram. Gitu ya. Jadi kan X yang ditanya ya. Ini kan aku kasih tanda X gitu ya. Yang ditanya, yang diketahui, ya, yang diketahui per yang diketahui kali yang di, ya, kan ditanya nih sera alfanya ya, ditanya sama dengan sera alfa yang diketahui per white oil menjadinya yang diketahui berapa dikalikan dengan white oil yang ditanyakan supaya dapat sera alfa ya. 2, Oke, kita lanjut perhitungan HLP ini. Pasti keluar ini kalau ini ya. Pasti keluar. Bisa nebak gitu. Karena sering keluar, pasti dia bisa keluar. Kemungkinan juga sekalian juga. Jadi HLP, jadi kita bikin suatu emulsi minyak, diketahui HLP butuhnya 15 ya. Oke, terus emulgator yang digunakan ada twin, ya, twin 40 itu HLP-nya 12,2, span, ya, span 40 HLP-nya 19,2. Nah, di total ini 5 gram. Berapa perbandingannya? Ya, langsung kali, ya, twin, span, ya, ditulis HLP-nya 12,2, 19,2, HLP butuhnya ditaruh di tengah, dikurangin tapi dikasih tanda mutlak, gitu ya, jadi nggak mungkin minus. Jadi kayak gini, 19,2 kurangi 15, nggak minus ya, 4,2. 12,2 kurangi 15, minus kan ini, minus 2,8, tapi karena mutlak jadi tidak, ya, berarti ditambah 2,8 ya, ditambah dapat 7. Berarti kebutuhan twinnya 4,2 per 7 kali 5 gram. Kebutuhan spannya 2,8 per 7 kali 5 gram. Gitu. Jadi dapatnya 3 banding 2 ya, 3 gram sama 2 gram. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau HLP, ya, HLP itu ada 2 jenis. Kayak tadi dia tanya tentang HLP emulgatornya, kebutuhan emulgatornya, gitu ya, kebutuhan emulgatornya. Sama yang kedua adalah tanya HLP campurannya. Kayak gitu, HLP campuran ini bisa kita buat dengan menggabungkan, gitu ya, dengan menggabungkan atau menambahkan emulgator. Jadi HLP campuran itu sama dengan bagian dari emulgator A, emulgator 1 tambah emulgator 2 ya. Nah, data apa aja sih yang diperlukan gitu ya? Bagiannya atau bisa dalam gram itu juga boleh. Jadi kalau misalnya di sini berarti 3 bagian ya, 3 bagian dan 2 bagian berarti 3 dari 5 bagian ya. 5-nya dapat 3 tambah 2. Kalikan emulgatornya, HLP dari twin 15 ya, ditambah dari emulgator B 2 bagian per 5 kali HLP nya 4. Terus di total dapatnya 10, ya
kesediaan asetilsistein 200 mg, bahan yang ditambahkan ada stalin, DVP, laktosa, talak, gisterat. Menunjukkan bahwa kekerasan tablet belum memenuhi persyaratan. Tadi kekerasan tablet dipengaruhi oleh apa aja? Excipientnya, pengikat, binder, sama disintegran ya. Nah, yang ditanya adalah bahan tambahan yang perlu ditambahkan nih. Yang perlu ditambahkan. Jadi jawabannya adalah pengikat ya. Yang perlu ditambahkan. Kalau misalnya dikurangin berarti disintegran. Tapi kalau misalnya ditambahkan berarti pengikat ya. Kalau dikurangi disintegran, kalau ditambahkan. Nah, di sini ya sebagai pengikat apa? PVP ya. Ya, ini kan pengisi. Filler. Ini juga filler atau pemanis juga bisa. Ya, talak ini berikan, ini berikan. Ya, jadi P pengikat, binder. Oke, ya. Masih semangat ya? Ini tinggal dikit lagi, sisa 800-an, 900 sekian. Oke, kita lanjut ya. Tinggal dikit ya, teman-teman ya. Semangat. Oke, suatu industri farmasi sedang membahas sediaan tablet paracetamol dengan 16 dosa. Ketika dikompresi, ternyata ditemukan bahwa sticking terjadi. Ya, ditemukan. Diketahui evaluasi prekompresi granul memiliki moisture content 3%. Ya, tadi juga sudah sempat dibahas. Moisture content itu dapat mempengaruhi terjadinya sticking, gitu ya. Tapi di sini moisture content-nya 3. Moisture content yang baik berapa? 2 sampai 5 ya. 2 sampai 4, maksimal 5%. Jadi hal yang menyebabkan permasalahannya apa nih? Bukan pengeringan ya. Karena moisture content-nya sudah naik. Jadi jawabannya adalah konsentrasi lubrikan yang kurang ya. Konsentrasi lubrikan yang oke. Itu ya. Kita lanjut. Oke, divisi R&D suatu industri farmasi sedang membangun formulasi tablet gitu ya, menggunakan metode granulasi. Gelatin digunakan sebagai pengikat, menghasilkan disolusi yang baik gitu ya. Namun jika konsentrasi gelatin ditingkatkan, disolusinya jadi sangat buruk. Kenapa peningkatan persentase gelatin itu dapat menyebabkan atau berdampak gitu ya terhadap disolusi tablet fenobarbital? Kenapa? Nah, gelatin, coba ingat-ingat gelatin itu kalau misalnya pada sediaan saya bisa lihat pada sediaan farmasi lain dia seperti apa? Gelling agent ya, seperti gelling. Jadi sebetulnya kalau gelatin ini fungsinya cukup banyak ya di sediaan farmasi. Dia bisa sebagai binder, dia juga sebagai soft capsule ya, bahan dasar dari soft capsule, dia sebagai gelling agent juga. Kira-kira kenapa? Benar ya, jadi gelatin membentuk gel form sehingga dia menghalangi air untuk berpenetrasi masuk. Gitu ya, kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak, dia akan membentuk formulasi gel, jadi ini bisa tablet, di luarnya dia akan membentuk lapisan gel nih, jadi supaya mencegah air bisa masuk. Nah biasanya, gitu ya, biasanya gelling agent ini, gelatin ini juga bisa dipakai sebagai controller release ya, sebagai controller release melalui proses dari ini pembentukan gel ini, lapisan gel ini. Jadi nanti dia bisa menghambat pelepasan obat secara ya. Nah, gelatin sendiri ya, sebagai binder itu biasanya di komposisi kurang dari sama dengan 5% gitu ya, untuk gelatin sebagai binder atau pengikat. Tapi kalau sebagai gelling agent atau controller
memastikan suhunya itu terkendali, terutama pada RH 25%, di bawah 25% ya. Kalau berarti ini di ruang D terkendali ya produksinya ya. Oke. Mulai dari penimbangan sampai ke packaging. Kenapa kondisi dalam ruang produksi harus benar-benar terkendali? Sen, ada kalsium bikarbonat, ada sitrat, sama motor. Bukan tentang stabilitas ya teman-teman ya. Misalkan kita terkendali ngomongnya pasti stabilitas. Jadi komposisi dari eksipien dari tablet effervescent itu dapat terjadi yang namanya rapid reaction. Reaction karena kadar lembab, terutama menggunakan bahan-bahan yang dia higroskopis, gitu ya. Bahan-bahan higroskopis otomatis dia menyerap air di udara dengan cepat, terus terjadilah reaksi effervescent, gitu ya. Rapid effervescent reaction, gitu ya. Dia sudah duduk dulu gitu ya sebelum dimasukin di dalam air. Karena lembab, dia menarik air dari udara,